Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davadia Ulhaksiaan dengan NIM 5212-21047 dari Fakultas Teknik dan Informatika Program Studi Teknik Sipil kelas karyawan Sabtu Siang Cibubur. Saya adalah ketua kelompok 6 dan di presentasi ini kami akan mempresentasikan materi tentang karakter sukses. Dalam presentasi ini kami sedang merangkum 8 poin yang kami rasa penting dalam menentukan seseorang memiliki karakter yang sukses. Yang pertama adalah latar belakang karakter sukses. Yang kedua, pengertian karakter. Yang ketiga, mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang keempat, pengaruh karakter dalam kebahagiaan dan keseimbangan hidup. 5. Karakter yang diperlukan untuk meraih sukses. 6. Peranan penting soft skill dan hard skill. 7. Seni bergaul dengan bijak. Dan terakhir, 8. Kinerja dengan IQ, EQ, dan SQ. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Helsi Dayanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsi Dayanti dengan NIM 521221049, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Dian Nusantara dari kelompok 6. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang karakter sukses. Karakter sukses dilatar belakangi dari di tengah pesatnya perkembangan dunia saat ini, keberhasilan dan kesuksesan menjadi tujuan yang diidamkan oleh banyak orang. Namun, tidak semua orang mampu mencapai kesuksesan tersebut dengan mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang, salah satunya adalah karakter pribadi yang dimiliki. Karakter sukses tidak hanya penting dalam mencapai tujuan materi, tetapi juga berperan dalam menciptakan kebahagiaan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki karakter sukses seringkali mampu menghadapi kegagalan dengan optimisme, memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar mereka, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Pengertian karakter secara umum, istilah karakter seringkali disamakan dengan istilah temperamen, tabiat, watak, atau akhlak yang memberinya sebuah definisi, sesuatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan karakter dan konteks lingkungan. Karakter adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang yang menjadi suatu ciri khas orang tersebut yang biasanya terbentuk dengan sendirinya atau dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar atau orang di sekitarnya. Nama saya Ruli Agam dengan NIM 521221034, mahasiswa Teknik Sipil dari Universitas Dian Nusantara. Pendidikan karakter menurut para ahli. Menurut Likona, secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Likona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Dan menurut Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Sedangkan menurut Kantajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespons sesuatu. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena hanya manusialah yang diberi akal dan pikiran oleh Tuhan. Adanya kelebihan dan kelemahan yang dimiliki setiap orang menyebabkan manusia tidak bisa hidup sendirian. Maka, jika ada orang yang menyombongkan diri, itu sangat memalukan. Dan sebaliknya, sangat tidak pantas jika ada orang yang merasa rendah diri, paling bodoh, paling miskin, paling tidak berharga di hadapan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizal Ikram dengan NIM 521221046
dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan karakter dalam kebahagiaan dan keseimbangan. Kebahagiaan adalah hal yang dicari banyak orang. Setiap orang ingin bahagia dan selalu berusaha melakukan banyak cara untuk memiliki kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan merupakan emosi positif yang membantu kita menjadi lebih kuat, taat menjalani tantangan. Kebahagiaan juga memiliki motivasi dasar yang mendorong kita melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Karakter yang diperlukan untuk meraih kesuksesan adalah konsisten, amanah, respect, agresif, kooperatif, empati, dan religius. Yang keenam, peranan hard skill dan soft skill. Hard skill sangatlah penting untuk dikembangkan karena kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar adalah tergantung bagaimana hard skill yang dia miliki. Dunia kerja saat ini membutuhkan sumber daya yang terampil. Sebagai seorang mahasiswa, kita tentunya dituntut untuk mempunyai keahlian hard skill yang tinggi. Hard skill merupakan keahlian bagaimana nilai akhir kuliah mahasiswa atau nilai akademik IPK. Jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan hard skill? Hard skill itu merujuk pada suatu kemampuan teknis atau keterampilan khusus yang berkaitan dengan industri tertentu. Hard skill ini dapat dipelajarin dan diukur tingkatannya itu secara objektif. Misalnya seperti kemampuan kita dalam programming, kemampuan kita dalam merancang suatu bangunan, itu adalah kemampuan hard skill. Peran hard skill dalam dunia kerja itu sudah pasti memberikan pengetahuan dan kemampuan yang spesifik yang diperlukan untuk industri tertentu atau pekerjaan tertentu. Nah, yang kedua, soft skill. Soft skill ini merujuk pada keterampilan interpersonal dan kepribadian. Dia merupakan pelengkap dari hard skill. Apa saja yang termasuk soft skill? Soft skill ini mencakup kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, kemampuan bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan baru, kemampuan kita dalam berpresentasi, kecerdasan kita dalam mengelola emosi, mengelola waktu, dan lain-lain. Perannya apa di dunia kerja? Tentunya dengan adanya soft skill, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara ia menyelesaikan masalah, bekerja secara efektif tentunya, dan bisa mengelola diri sendiri. Sehingga apabila hard skill dan soft skill ini terus dikembangkan oleh mahasiswa dan dikombinasikan, maka akan sangat penting dan dapat meningkatkan persentase mahasiswa itu menjadi lebih sukses di dunia kerja. Seni bergaul dengan bijak. Seni bergaul dengan bijak dapat kita pelajari untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal dan sikap yang tepat. Keterampilan sosial merupakan pengembangan diri yang kita butuhkan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, membina hubungan baru, meningkatkan keharmonisan, dan menjaga relasi agar tetap erat dan positif dengan siapapun. Seni bergaul itu jadi merupakan sebuah kemampuan bagaimana cara kita tetap berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang positif dan tentunya bijaksana. Jelas ketika kita membahas mengenai seni berkomunikasi atau seni bergaul dengan orang lain, ini melibatkan kepekaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang kita ucapkan terhadap seseorang, dan yang mana itu akan sangat mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Seni bergaul dengan bijak ini melibatkan emosi, pengendalian diri, dan bagaimana cara kita merangkai kata, bagaimana cara kita menjaga lisan kita agar senantiasa hubungan tersebut berjalan harmonis. Tidak terjadi crack, tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh ucapan-ucapan atau tingkah kita yang membuat hati orang itu merasa tidak senang terhadap kita. Maka dari itu, seni bergaul dengan bijak ini merupakan sesuatu hal yang penting dan perlu terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kinerja dengan IQ, EQ, dan SQ. Pikiran rasional digerakkan oleh kemampuan intelektual atau yang populer dengan sebutan intelligence quotient.
sedangkan pikir emosional digerakkan oleh emosi. Itu adalah EQ. EQ artinya adalah emotional quotient, dan terakhir ada SQ. Itu adalah spiritual quotient, di mana SQ itu berkaitan dengan nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh seseorang. Contoh keseharian dalam hal EQ adalah kemampuan berpikir positif terhadap orang lain, empati, bertanggung jawab, berinteraksi sosial, mudah menahan emosi marah dan kebencian atau pengendalian diri, kerjasama, kecakapan sosial, semangat, motivasi, dan tentunya menghargai orang lain. Sementara, contoh yang melibatkan IQ adalah kemampuan seseorang di mana seseorang itu dapat berpikir secara logika, ia dapat berpikir secara objektif bagaimana cara dia menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah SQ. SQ berperan dalam melengkapi IQ dan EQ yang dimiliki seseorang. Dengan SQ, seseorang dapat mengefektifkan IQ dan EQ yang dimilikinya dengan rambu-rambu sistem nilai agama dan kemanusiaan.